Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 91. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Saat Jonathan selesai berbicara, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Kesan pertama orang sangat penting. Kesan pertama Aditya pada orang-orang ini adalah anak yang sangat miskin. Siapa yang bisa mengaitkannya dengan pemilik restoran ini? Apakah dia pemilik restoran ini? Putri menutupi perutnya dan tertawa. Nana juga tertawa tidak perlu. Memandang Aditya dengan jijik. Dan berkata sambil tersenyum. Saya berkata, Tuan Aditya, apakah kamu mengejar Farah? Ya, Nana. Sekarang saya merasa sedikit simpatik pada Farah. Mengapa ada suami munafik seperti itu? Putri tidak menunjukkan rasa hormat kepada Aditya saat ini. Dan kata-katanya menjadi semakin kasar. Wajah Farah pucat. Dan di depan begitu banyak orang. Dia benar-benar ingin mencari celah untuk bersembunyi. Dia tidak percaya bahwa Aditya adalah pemilik restoran ini. Dia bersama dengan Aditya siang dan malam. Dan dia belum pernah mendengar tentang Aditya membuka restoran. Semua orang berpikir bahwa Aditya akan sangat malu. Tetapi Farah tidak berpikir bahwa Aditya duduk di sana dengan sangat tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-kata sarkastik ini. Aditya, kamu sangat berkulit tebal. Dan aku benar-benar yakin. Coba kamu katakan lagi. Pemilik restoran ini adalah kamu. Kamu membuatku tertawa. Jonathan menyipitkan matanya dan tersenyum. Aditya juga tersenyum sedikit. Memandang Jonathan dan berkata, Jonathan, apakah kamu berkulit tebal? Atau aku yang berkulit tebal? Tentu saja itu kamu. Dan kamu menyebut dirimu pemilik restoran. Kenapa tidak? Kamu bilang Universal International milikmu. Apa? Jonathan tertawa. Sayang. Jangan katakan pada dia. Pasti dia juga nanti mengatakan bahwa Universal International adalah milik keluarganya. Putri terkikik. Kamu benar. Universal International benar-benar milik perusahaan keluargaku. Kata Aditya ringan. Hahaha, tidak mungkin. Aku seperti diejek sampai olehnya. Aku juga. Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Beberapa pria dan wanita muda semuanya tertawa. Farah menghela nafas berat. Lalu berdiri dan berkata kepada Aditya, ayo pulang. Aditya memandang Farah dengan lembut, tersenyum dan berkata, Farah, apa yang dikatakan suamimu benar membuatku geli. Farah tidak bisa mempercayainya. Tetapi melihat senyum Aditya yang tenang dan tenang saat ini, dia merasa bahwa Aditya tidak akan berbohong padanya. Saudari Farah, saya pikir kamu harus berhenti mengikuti pria seperti ini. Itu terlalu bagus untuk ditertawakan. Jonathan membujuk Farah dengan tatapan ramah. Jonathan, apakah aku memberimu wajah? Aditya memandang Jonathan dengan dingin. Dia merasa orang ini terlalu berlebihan. Jonathan juga menarik wajahnya ke bawah. Awalnya, dia cemburu karena melihat Farah sangat cantik yang luar biasa. Kamu benar-benar orang sampah. Membual seperti ini. Jonathan meletakkan kata-katanya. Jika kamu adalah pemilik restoran ini, aku akan bersujud 3 kali kepadamu segera, dan kemudian keluar dari sini. Jonathan berteriak pada Aditya dengan mata besar. Begitu Aditya mendengarnya, Jonathan ini benar-benar memiliki keberanian. Bagus sekali. Saya telah menuliskan apa yang kamu katakan, kata Aditya sambil tersenyum. Putri berdiri dengan tangan disilangkan, dan berkata kepada Aditya, sambil mencibir, jika kamu bukan pemilik restoran ini, kamu harus bersujud 3 kali kepada kita semua, dan kemudian merangkak keluar. Orang gila, tunggu sampai kamu membodohi dirimu sendiri. Putri memelototi Aditya dan berkata dengan marah, tidak ada yang percaya bahwa Aditya adalah pemilik restoran ini, dan mereka semua memandang Aditya dengan mata mengejek, menunggu untuk melihat pertunjukan. Hehe. Sangat menyenangkan untuk ditonton sekarang. Ya, Farah benar-benar menemukan suami seperti itu. Itu benar-benar memabukkan.
Jika dia pemilik restoran ini, apakah dia akan mengendarai mobil BYD yang buruk? Teman sekelas Farah tidak lagi memiliki keraguan, dan secara terbuka membenci Aditya. Pada saat ini, Friska keluar dari dapur. Dia secara pribadi pergi ke dapur belakang untuk mengatur pesta makanan laut untuk Aditya dan Farah. Jonathan telah datang ke sini untuk makan sebelumnya, dan dia sangat menyukai Friska. Jadi dia tahu persis apa peran Friska di restoran ini. Manajer umum Friska, cepat kemari. Hahaha. Jonathan melambai pada Friska. Friska bergegas, dan juga mendengar beberapa dari apa yang dikatakan orang-orang ini barusan. Bos Jonathan, ada apa? Friska bertanya kepada Jonathan dengan sangat kasar, karena Jonathan sangat membenci Aditya sekarang, yang membuat Friska sangat tidak puas. Jonathan hanya ingin membuat Aditya malu di hadapan banyak orang, dan tidak menyadari bahwa nada suara Friska agak tidak senang. Haha, aku bilang General Manager Vetiska. Ini Tuan Aditya bilang dia bosmu. Apakah begitu? Jonathan menunjuk Aditya dan bertanya pada Friska sambil tersenyum. Itu benar, dia bos kami, kata Friska dengan serius. Ini, semua orang yang telah tertawa barusan membuka mulut mereka dan tidak bisa tertawa lagi. Jonathan juga sedikit tercengang, dan tergagap dan bertanya kepada Friska, kamu tidak sakit, kan? Lihat dia berpakaian seperti Udik, bisakah dia menjadi bosmu? Jika rendah hati dan kenakan pakaian sederhana, apakah tidak bisa menjadi bos? Tanya Friska. Jonathan terdiam, tersipu dan lehernya tebal. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Aditya sebenarnya adalah bos di sini. Apa yang baru saja kamu katakan? Merangkap, keluar, sial. Jika saya benar-benar melakukan itu, di mana saya akan meletakkan wajahku ini? Hati Jonathan merasa sedih, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia berpikir, apa sih orang kaya yang berpura-pura miskin, membuka restoran sebesar itu, dan memakai mobil BYD jelek? Putri juga tertegun dan menatap Aditya dengan kosong untuk sementara waktu. Dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak mungkin, kamu pasti mengenal Aditya, dan kamu sengaja berkata kalau dia adalah bosmu, kan? Putri menunjuk Friska dan berteriak. Friska tertawa, berjalan ke belakang, dan melepas izin usaha yang tergantung di dinding. Buka matamu dan lihat, perwakilan hukum pemilik restoran makanan laut ini. Ini Tuan Aditya. Friska menunjukkan izin usaha kepada Putri dan Jonathan. Engah. Jonathan duduk di kursi, benar-benar terdiam. Dia membuang kata-kata yang tidak menyenangkan tadi. Sekarang Aditya benar-benar pemilik restoran ini. Apakah dia benar-benar ingin bersujud dan mengakui kesalahannya? Putri dan Nana tidak mempercayainya. Mereka baru saja menertawakan Aditya dan Farah. Tetapi mereka benar-benar seperti ditampar saat ini. Farah menatap Aditya pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Aditya itu benar. Tapi bagaimana dia bisa memiliki restoran ini? Membuka restoran seperti ini membutuhkan biaya setidaknya beberapa juta. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Aditya berdiri saat ini dan menepuk wajah gemuk Jonathan. Bos Jonathan, bukankah kamu mengatakan kamu berteman baik dengan pemilik restoran ini? Apakah kamu bisa memanggilnya? Ini. Jonathan sangat malu sehingga wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Land Rover yang rusak itu hanya beberapa ratus ribu. Bagus kan? Aditya menunjuk ke Land Rover di luar dan bertanya pada Putri. Kamu, sungguh menakjubkan membuka restoran bobrok. Keluarga kami memiliki perusahaan dengan lebih dari 200 juta aset. Putri merangkul lengan Jonathan dan mendengus pada Aditya. Aditya mencibir, menatap Putri dan Nana di depannya. Tapi barusan, ada sarkasme yang tidak kalah dari Farah. Awalnya, Aditya tidak ingin mengetahui hal semacam ini secara umum. Tetapi mereka mengejek Farah, dan Aditya harus menunjukkan ini kepada Farah. Hehe, salah satu orang terkaya di keluargamu. Apakah orang ini benar-benar suamimu? Dia pasti berusia 40 atau 50 tahun, dan dia seusia dengan ayahmu. Aditya tertawa. Kamu, Aditya, kamu bajingan. Putri malu dan kesal, menatap Aditya dengan ganas. Sekilas, kamu adalah tempat pelampiasan alias selingkuhannya.
Dan kamu satu-satunya yang mengolok-olok istriku. Aditya melanjutkan, sialan, coba katakan lagi. Putri sangat malu sehingga dia benar-benar bertindak sebagai Nyonya Jonathan. Karena sangat kesal dengan Aditya, Jonathan marah menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas ke depan Aditya. Menunjuk muka Aditya dan mengutuk. Bajingan kecil, coba katakan satu kata lagi. Bersambung.